Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kamilia Putri dari kelas 12L, nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah kitab tafsir Al-Quran yang sangat terkenal di kalangan pelajar Islam, yaitu kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain adalah kitab tafsir Al-Quran yang ditulis oleh dua ulama besar yang sama-sama bernama Jalaluddin, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Melalui review ini, kita akan mengetahui bagaimana cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dalam kitab tafsir Jalalain yang terkenal ringkas namun penuh makna. Lalu, apa saja keistimewaan kitab ini sehingga dipelajari di banyak kalangan pesantren hingga sekarang? Mari kita simak bersama. Biografi Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau lahir di Kairo, Mesir tahun 791 Hijriah. Beliau adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang ahli dalam tafsir, fikih, usul fikih, dan bahasa Arab. Sejak kecil, beliau dikenal sangat cerdas dan tekun belajar. Ia berguru kepada banyak ulama besar di Kairo. Setelah dewasa, beliau menjadi guru di berbagai lembaga pendidikan dan memiliki banyak murid yang terkenal. Al-Mahalli dikenal sebagai ulama yang sangat sederhana dan zuhud. Beliau menolak jabatan resmi pemerintah agar bisa fokus pada ilmu. Karya beliau yang paling terkenal adalah tafsir Jalalain. Ia mulai menulis tafsir dari surah Al-Kahfi hingga An-Nas, kemudian dari Al-Fatihah hingga Al-Baqarah ayat 20. Namun, beliau wafat sebelum menyelesaikannya. Beliau wafat pada tahun 864 Hijriah di Kairo. Biografi Jalaluddin As-Suyuti. Beliau lahir di Kairo tahun 849 Hijriah. Beliau termasuk ulama besar Islam yang sangat produktif dalam menulis. Sejak kecil, As-Suyuti sudah hafal Al-Quran dan banyak kitab. Ia belajar kepada ratusan guru di berbagai bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah, dan lainnya. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat. Dalam hidupnya, beliau menulis lebih dari 500 kitab. Ketika gurunya Al-Mahalli wafat, As-Suyuti melanjutkan tafsir yang belum selesai, yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 21 hingga akhir Al-Isra. Ia menyelesaikan tafsir dengan metode dan gaya yang sama agar kitab tetap seragam. Beliau wafat pada tahun 911 Hijriah di Kairo. Metode penafsiran tafsir Jalalain adalah tahlili atau analisis, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran secara berurutan sesuai mushaf, ayat demi ayat, dengan penjelasan singkat dan padat. Ciri-cirinya, menjelaskan makna kata per kata, menyebutkan i'rab atau tata bahasa Arab, menjelaskan maksud ayat secara ringkas, dan mengikuti urutan mushaf. Contohnya seperti Quran Surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan penjelasan Alhamdu sama dengan segala puji, Lillah sama dengan milik Allah, Rabbil alamin yaitu Tuhan seluruh makhluk. Makna ayat menurut kitab Jalalain yaitu segala puji hanya milik Allah, yaitu Tuhan seluruh makhluk di alam semesta. Cara penafsiran tafsir Jalalain adalah lugawi yang artinya bahasa, fikih yang artinya hukum, dan i'tiqadi ahlu sunnah yang artinya penafsiran ayat lebih banyak menekankan pada aspek bahasa Arab, hukum Islam, serta akidah ahlu sunnah wal jamaah yang bermazhab Syafi'i.
Kelebihan tafsir Jalalain yaitu yang pertama, penjelasan sangat ringkas dan padat. Kedua, bahasa mudah dipahami pelajar. Yang ketiga, fokus pada inti makna ayat. Yang keempat, sistematis mengikuti urutan mushaf. Yang kelima, cocok untuk pemula dalam ilmu tafsir. Yang keenam, banyak digunakan di pesantren dan madrasah. Nah, karena itu tadi adalah kelebihan tafsir Jalalain. Sekarang kita akan membahas kelemahannya. Yang pertama, terlalu ringkas sehingga kadang sulit dipahami tanpa guru. Terus, jarang menyebutkan dalil hadis secara lengkap. Tidak hanya membahas perbedaan pendapat ulama. Lalu, tidak mendalam pada aspek ilmu tafsir modern. Yang terakhir, sebagian penafsiran mengikuti mazhab Syafi'i saja. Demikian review singkat mengenai kitab tafsir Jalalain yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang salah satu kitab tafsir Al-Quran yang penting dan banyak dipelajari di dunia Islam. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.